Megawati itu jadi ketua umum partai itu udah berapa puluh tahun. Pernah nggak mereka ngomong bahwa ini nggak benar, ini bukan partai demokrasi, tapi ketua umumnya nggak pernah diganti. Sudah. Bung Haikal, jumpa lagi. Selamat sore. Saya mau korek nih, sebagai aktivis yang konsen terhadap penegakan nilai-nilai demokrasi yang Anda perjuangkan selama ini. Bagaimana menurut Anda tentang penilaian paslon Ganjar Pranowo yang memberikan konten 5 penegakan hukum pemerintahan Presiden Jokowi? Ya, saya kaget baca beritanya ya. Pernyataan Pak Ganjar itu di Makassar dia ucapkan. Kaget dan sedikit tertawa juga. Karena apa? Dengan begitu Pak Ganjar justru menyerang timnya sendiri. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam formasi kabinet Indonesia Maju Pak Jokowi ini periode kedua, ranah hukum itu diisi oleh kader-kader PDIP atau orang-orang yang kemudian bekerja sama dengan PDIP. Di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli itu kader PDIP. Jaksa Agung itu juga ada kedekatan atau sanak famili dari elit PDIP. Adiknya Hasanuddin Ya. PDIP. Ya, pimpinan PDIP. Lalu dan ini yang paling lucu. Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Pak Mahfud MD, itu adalah calon wakil presidennya Ganjar Pranowo. Jadi sebetulnya Ganjar ini sedang mengkritik timnya sendiri, bahkan wakilnya sendiri. Menempuh air, memercik di mukanya sendiri. Dan ini saya katakan Pak Ganjar sedang mendowngrade wakilnya sendiri. Makanya tidak heran kemarin langsung dibantah oleh Pak Mahfud. Tidak benar itu. Dan memang benar Pak Mahfud. Saya bisa katakan Pak Mahfud itu benar. Apa dia bicarakan Pak Mahfud? Ya Pak Mahfud berdasarkan data dong. Pernyataan Ganjar ini basisnya apa? Apakah perasaan? Ya kan? Melo atau apa? Itu nggak jelas gitu. Kalau seorang calon presiden, dia bicara harus berdasarkan data, harus saintifik. Makanya dibantah oleh Pak Mahfud dengan data. Loh, kita pakai survei kepuasan yang dibikin oleh Kompas, Litbang Kompas. Approval rate di bidang penegakan hukum dan HAM di tahun ini itu meningkat tajam. Bahkan lebih tinggi daripada approval rate pemerintahan Jokowi secara keseluruhan. Kalau approval rate pemerintahan itu 73, approval rate soal penegakan hukum dan HAM dan keamanan itu 76, jadi tinggi. Nah, Ganjar itu menyerang, dia bilang rapotnya merah, nilainya 5. Dasarnya apa gitu? Jangan pakai perasaan, jangan pakai baper-baperan. Oke. Iya. Bahkan penegakan hukum tidak diskriminatif lagi ya. Iya, seperti dia bilang, kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Iya. Di mana melibatkan anggota DPR RI dari PDIP. Iya. Juga diusut ya kan? Diusut semua. Bahkan diusut. Ketua KPK Firly Bahuri sendiri menyatakan menerbitkan surat penangkapan terhadap Harun Masiku kan? Iya. Yang DPO itu kan? Betul. Artinya dia ada diskriminatif kan? Ya mungkin di situ Ganjar teriritasi gitu ya. Mungkin dia terganggu karena penegakan hukum itu mulai mengangkat lagi kasus iktp ya. Kemudian tadi korupsi di Kementerian Pertanian melibatkan juga kader-kader PDIP, ya kan? Nah mungkin di situ dia mulai terganggu dan dia mulai melakukan serangan. Tapi seperti saya katakan, serangannya itu kayak pendekar mabuk, gitu. Bukan ingin memukul malah tersungkur gitu, karena ngawur. Yang dia serang justru timnya sendiri. Jadi mestinya penegakan hukum pemerintahan Jokowi ini harus dikasih konten 10 ya? Ya 10, 8 atau 9 lah. Karena apa Pak? Saat ini yang melakukan operasi tangkap tangan, yang melakukan pengejaran terhadap koruptor, itu semua lembaga hukum. Kalau dulu kan kita dengar OTT KPK. Sekarang Polri juga OTT. Masya Allah. Jaksa juga OTT. Jadi
Ya di antara mereka juga akhirnya mau nggak mau saling mengawasi kan, dan ini tentu saja positif buat penegakan hukum. Yang diuntungkan rakyat ketika elit ini saling mengawasi. Apa istilah Anda tadi yang tersungkur tadi? Pendekar mabuk. Pendekar mabuk ya. Ingin memukul malah tersungkur. Nah, mabuk itu ya. Nah, karena apakah ini karena adanya ambigu di tubuh pemerintahan? Satu sisi ya ingin oposisi, satu sisi kakinya masih melekat di pemerintahan. Betul. Jadi membingungkan. Betul. Akhirnya dia memukul tersungkur sendiri seperti kata istilah Anda tadi ya. Iya. Juga pendekar mabuk. Pendekar mabuk ya. Ya, atau menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Iya. Karena saya lihat juga ini konteksnya Ganjar ini sudah agak desperate lah, Ganjar dan timnya ya. Ya mungkin ya. Jadi mencoba mencari momentum untuk menaikkan kembali elektabilitasnya. Karena kita tahu kan elektabilitas Ganjar kan kalau seperti istilah Burhanuddin Muhtadi kan ambrol. Setelah deklarasi Prabowo Gibran. Nah, mereka coba-coba mencari momentum untuk bisa rebound, tapi ya itu tadi saya lihat tim materinya lemah. Akhirnya ya mohon maaf dia melakukan blunder. Ya, dia bagian dari pemerintahan. Dia bagian dari pemerintahan, tapi jika dia mendiskreditkan pemerintahan, iya, maka rakyat semakin tidak simpati pada dia. Betul. Kan. Larinya ke Prabowo kan. Prabowo. Mestinya dibagi kan tingkat kepuasan masyarakat pada Bapak Jokowi ini. Iya. Suaranya kan dibagi dua nih. Tidak ada masalah siapa yang bisa menang di putaran kedua aja yang lebih tinggi kan. Harusnya seperti itu. Semakin dia memukul, seperti kata para analis dari Surveyor, lembaga survei, malah menurunkan dia, malah meningkatkan elektabilitas Anies ya. Begitu ya Pak ya? Iya, justru sekarang yang mengambil keuntungan elektabilitas itu Anies tanpa perlu bersusah payah dengan serangan-serangannya yang dilakukan oleh kubu Ganjar itu memberi angin kepada Anies Baswedan. Jadi ini asal bunyi aja ya penilaian dari Ganjar nih ya. Iya, nggak saintifik, nggak berdasarkan data gitu. Itu yang kita sayangkan. Iya. Bikin malu ya. Bikin malu. Ya. Kemudian nih masih ada banyak kelompok-kelompok ya yang tidak move on terhadap pencalonan Gibran nih. Seperti yang dimotori oleh tokoh Gunawan Muhammad, pertemuan di Rembang yang mengaku ada komunitas agama sebenarnya hanya ada 3-4 orang aja. Sekarang ada pertemuan lagi. Infonya pertemuan apa itu Pak Haikal? Ya, mereka masih ingin membatalkan pencalonan pencalonan Gibran. Ya. Alasannya Muhammad, apa? Butet, ya, orang-orang itulah. Nah, ya. PDI semua itu simpatisan. Iya, ini makanya kan waktu deklarasi Juanda itu saya bilang itu bukan deklarasi aktivis, itu deklarasi pendukung Ganjar. Udah gitu aja. Ya. Mereka dukung Ganjar kok selama ini. Mereka pernah nggak mengkritik dinasti yang ada di PDIP? Betul, mereka nggak pernah sekalipun bicara soal dinastinya Megawati. Itu kan luar biasa itu. Bahkan sampai cicit ya sekarang ya. Ya, omong-ngomong dinasti Mega ini apa aja? Coba Anda uraikan. Ya, Mega. Jelas lah. Ya, Puan Maharani, Ketua DPR. Cucunya sekarang anaknya Puan. Pinkan Hapsari. Dulu Putih Soekarno. Iya. Putri ya. Iya, menjadi caleg. Menjadi calon wakil gubernur berpasangan Gus Ipul melawan Pak Dekarwo ya kan? Betul. Ya udahlah ini omong kosong semua kan. Betul, dan mereka juga tidak pernah, mereka kan gini loh, mereka ngomong demokrasi dicederai, demokrasi dikhianati. Loh, Megawati itu jadi ketua umum partai itu udah berapa puluh tahun, pernah nggak mereka ngomong bahwa ini nggak benar, ini bukan partai demokrasi, tapi ketua umumnya nggak pernah diganti, sudah puluhan tahun. Bahkan sampai Megawati memimpin Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bayangkan orang yang nggak pernah diganti itu memimpin badan inovasi. Apa yang mau inovasi? Dan mereka nggak pernah kritik itu. Dan jadi kelihatan mereka ini siapa yang ngedorong, siapa yang biayain itu dari situ kelihatan arahnya. Nggak usah kita sampaikan juga orang rakyat bisa menilai sendiri. Gitu, Pak. Dan mereka ini kan sudah pernah menjadi tim suksesnya
Presiden Jokowi juga selama Iya. 2 periode ya kan. Menikmati, Menikmati kita nggak tahu lah ya. Tempo apa sebagainya kan begitu Iya. kira-kira. Nah sekarang di akhir kekuasaan Jokowi, mereka ini sepertinya Iya. berpihak pada kubu Ganjar Pranowo Iya, ya kan. dan yang saya sayangkan mereka kayak pahlawan kesiangan gitu loh, soal ngomong demokrasi, anti dinasti loh. Bangun Mas, kemarin kamu kemana aja nggak pernah ngomong tuh soal dinasti, soal Oke Pak. iya kan? Mereka ini Tiba-tiba- bisa dikatakan mereka bukan lovernya Jokowi, tapi haternya Prabowo. Bisa tidak begitu? Iya bisa juga begitu. Tapi gini loh Mas, yang mereka perjuangkan ini apa sih? Yang mereka perjuangkan itu hambatan loh, kemunduran loh yang mereka perjuangkan. Kenapa begitu? Karena kalau dari sisi substansi putusan, Nah, putusan MK. itu progresif Pak. Progresif ya. Iya. Orang yang tadinya nggak bisa nyalon jadi bisa nyalon. Ya, Orang yang tadinya tertutup kesempatannya jadi terbuka. maksudnya anak muda Anak muda, Ya. ya kan? Itu progresif dong. ya. Terlepas dari apa namanya, Yang memilih rakyat terserah mereka ya. apa prosedur hukumnya segala macam ya. Tapi putusan ini kan progresif. Nah ini mereka pengen ditarik mundur. Asal Jadi- jangan Gibran. Asal gitu. jangan Gibran bisa maju, oh nggak bisa dong, batalin dong, Hmm. gitu. Jadi mereka nih memperjuangkan apa gitu loh. Diskriminatif juga ya. Diskriminasinya udah dihapus, mereka perjuangkan supaya ada diskriminasi lagi, supaya ini nggak bisa maju nih. Tidak boleh tuh. Iya kan aneh. Soalnya putusannya memang perdebatan lah proses pengambilan keputusannya. Tapi kan putusannya itu kan Sangat progresif. progresif, Pak. Orang yang nggak bisa maju jadi bisa maju. Tadinya diskriminasi terbuka kesempatan. Loh ini kok malah mau dibalik, ini memperjuangkan demokrasi apa? Nah, ini Memperjuangkan- biarkan rakyat menilai ya kan. Kalau rakyat Iya. itu menyambut putusan itu gembira terhadap anak muda yang maju, Iya. mereka pilih ya kan. Iya. Kan pertandingan kompetisinya melalui pemilu kan. Nah, pesan terakhir Pak Haikal. Iya. Apa? Sambil minum kopi ya. Ya, oke. Singkat padat jelas Kenapa? kepada Oh, publik. saya hanya berpesan pada kaum milenial dan Gen Z. Ambil kesempatan. Momentum politik ambil. Momentum itu nggak bisa ada dengan sendirinya. Tiba-tiba misalnya elit politik dapat pencerahan dari langit, oh iya kita harus hapus diskriminasi ya supaya anak-anak muda ini bisa berpolitik. Nggak ada kayak gitu. Momentum itu lahir dari sebuah proses pertarungan politik, sebuah proses sejarah, dan itu nggak datang 2 kali. Sekarang ini Anda punya kesempatan, punya wakil presiden itu anak muda seumuran Anda. Ini luar biasa. Bahkan di Indonesia ini baru sekarang ya, wakil presiden umur di bawah 40 tahun. Dan sambutan masyarakat Dan antusias. sambutan luar biasa. Jadi ambil kesempatan itu. Jangan lagi dengerin, sorry ya, para boomers itu yang ingin mengganggu, bahkan ingin membatalkan pencalonan anak muda. Nah, oleh karena itu saya pesan pada kaum milenial dan Gen Z, ambil kesempatan ini. Sekarang ini mungkin Gibran, besok-besok bisa Anda yang maju, karena pintu itu sudah dibuka. Nah ini yang oleh kelompok-kelompok tua ini, pintu ini mau ditutup lagi. Mari kita lawan. Baik, terima kasih Pak Haikal. Ya.